bahwa 10 hari terakhir bulan Ramadan malamnya lebih utama daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tapi siang hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih afdol, lebih utama dari siang hari 10 terakhir bulan Ramadan. Ini ya. Kenapa? Karena kalau malam harinya sana ada Lailatul Qadar. Ya. Ramadan ada Lailatul Qadar yang khairum min alfi syahr. Sedangkan di bulan Zulhijjah tidak ada. Tetapi pada bulan Zulhijjah ada hari yang mulia, yaitu Yaumu Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Hari yang sangat istimewa. Dan secara umum dalam 10 siangnya Rasulullah SAW ma min yaumin al-amalu as-salihu fihi ahabu ilallah, tidak ada hari-hari ya, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Ya, maka siang hari di bulan Zulhijjah lebih utama daripada siang hari 10 terakhir bulan Ramadan. Karenanya ikhwan fillah rahimakumullah, saya mengajak kepada diri saya dan antum sekalian, momen yang tinggal separuh lagi nih. Ya. Udah masuk hari ke-6 ya. 6 kalau pilihannya adalah 29. Sekarang 24, 25, 26, 27, 28. Ya, tinggal 4 hari lagi. Ya. 5 ya. Karena 29 hari ke-9-nya begitu ya. Berarti 5 atau 6 hari lagi kita masih berada pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Baik, ya jamaah rahimakumullah, mari kita lipat gandakan ibadah kita, baik itu ibadah fisik, ibadah lisan maupun ibadah harta. Terutama ibadah harta terkhusus buat masjid kita tercinta, ajak saudara-saudara untuk ikut ambil bagian. Ini momen yang setahun sekali bisa kita maksimalkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kalau Muharram identik dengan Nabi Musa alaihissalam karena diselamatkan dari kejaran Fir'aun, atau Nabi Nuh alaihissalam yang diselamatkan dari bahtera banjir bandang yang menenggelamkan seluruh permukaan bumi, dan bulan Ramadan adalah identik dengan Rasulullah SAW karena di dalamnya diturunkan Al-Quran, maka Zulhijjah adalah bulannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena pada Zulhijjah inilah ada momentum yang sangat istimewa. Saya sebenarnya masih ingin melanjutkan pembahasan tentang mengeksplor rumah tangga madrasah, tapi ini momen yang barangkali bulan depan sudah beda cerita, Pak. Ya, maka masih banyak irisan yang perlu kita kaji terkait dengan konsep keluarga madrasah, tetapi pada kisah Ibrahim alaihissalam ini juga tidak kalah luar biasanya kalau kita mau gali dari sisi keluarga. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bahwa Zulhijjah adalah bulan yang identik dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam karena berbicara haji atau umroh tak mungkin melepaskan sosok manusia istimewa, keluarga istimewa yang bernama Ibrahim alaihissalam. Sehingga saking istimewanya nama Ibrahim alaihissalam disebut beriringan dengan Nabi Muhammad SAW dalam tahiyat. Solawat yang kita baca disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim dan keluarganya tiap hari namanya kita sebut. Ya. Di antara semua nabi-nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, tidak ada yang lebih istimewa, lebih dicintai oleh seluruh umat manusia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam konteks ini ya, dalam konteks ini Rasulullah SAW dibenci oleh orang Yahudi, Rasulullah SAW dibenci oleh orang-orang Nasrani, ya. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam semua penganut agama langit dalam hal ini ya,
umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, atau yang secara umum kemudian kita namakan bangsa Yahudi dan orang-orang Nasrani, semuanya sangat cinta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Gak ada nabi yang lebih dicintai oleh 3 penganut agama ini melebihi daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Saking mereka cinta kepada Nabi Ibrahim, mereka juga mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu adalah golongan kami. Ya. Orang Nasrani juga begitu. Enggak, Ibrahim itu agama kami. Maka klaim-klaim mereka semuanya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana musliman hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan seorang Yahudi, Ibrahim juga bukan Nasrani, tetapi Ibrahim adalah seorang muslim yang lurus, musliman hanifan, dan tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walam yakun minal musyrikin. Ya. Bahkan di Hebron, Bapak Ibu sekalian, Hebron itu salah satu bagian dari wilayah Palestina, ya, yang kami ditakdirkan bisa berkunjung pada bulan Februari kemarin, ya. Itu Masjid Khalil, Masjid Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini unik. Untuk masuk ke sana, ini pintunya orang Yahudi lewat sini, ya. Pintunya orang Kristen lewat sebelah sana, kita lewat depan. Walaupun kita untuk masuk ke sana harus melewati penjagaan tentara Israel, nggak bisa masuk sembarangan. Ya, mereka cinta semua kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, ya. Kenapa Nabi Ibrahim adalah sosok yang dicintai? Salah satu dari akhlak dan kepribadian Nabi Ibrahim adalah Inna Ibrahima la'awwahun halim. Ya, Ibrahim adalah seorang yang awwah, halim. Sangat mudah untuk kembali bertobat, sangat cepat untuk kembali kepada Allah, halim, begitu lemah lembut, santun kepada siapapun. Ini 2 sifat yang Allah berikan kepada Ibrahim alaihissalam. Lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam dicaci maki oleh umatnya. Tidak ada satupun doa Ibrahim yang membalas kaumnya. Ya. Lihat bagaimana caci maki cercaan bapaknya. La arjumannaka wahjurni maliyah. Aku akan rajam kamu wahai Ibrahim kalau kamu nggak berhenti ngoceh terus. Ya, Ibrahim tetap berdoa kepada Allah, mendoakan bapaknya supaya diampuni. Ya, bahkan saking cintanya Ibrahim terus memohonkan ampun. Ya Rob, engkau kan sudah berjanji tidak akan mengecewakan aku. Ya, tidak ada yang lebih aku kecewakan kecuali aku melihat ayahku berada di neraka. Apa yang lebih mengecewakan dari seorang anak yang melihat bapaknya berada di dalam neraka? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menegur perbuatan Ibrahim alaihissalam. Ya, ini nanti bicara tentang ujian Allah kepada Ibrahim alaihissalam yang luar biasa. Ya. Dan di hari kiamat nanti Allah pertemukan Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Lalu Nabi Ibrahim kembali mengatakan, "Wahai ayah, kan aku sudah mengatakan agar engkau jangan bermaksiat kepada Allah, jangan mendurhakai Tuhanku." Kata Azar, "Iya, aku sekarang sudah sadar, aku berjanji tidak akan durhaka lagi kepada Tuhanmu." Tapi udah di neraka, Pak. Masalahnya ngomongnya udah di neraka. Ya, tiba-tiba Ibrahim dipanggil oleh Allah, "Lihat Ibrahim, apa yang terjadi pada kakimu?" Jadi bapaknya berada di bawah, Ibrahim di atas. Tiba-tiba Nabi Ibrahim melihat bahwa di bawah wujudnya sudah berubah menjadi seekor anjing. Ya, yang jadi Ibrahim itu sedih sekali mendengar keadaan bapaknya ini. Tapi sekali lagi bapaknya dengan segala perilaku kejahatan dalam tanda kutip kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya, Ibrahim tetap mendoakan kebaikan buat orang tuanya sampai Allah kemudian melarangnya. Ya. Kepada kaumnya, Bapak Ibu tahu bagaimana Ibrahim alaihissalam dihukum oleh Raja Namrud. Diundang seluruh penduduk kota Babilonia menyaksikan prosesi eksekusi pembakaran hukuman mati kepada Ibrahim alaihissalam. Semua rakyat diprovokasi untuk datang. Sampai ada seorang nenek tua, janda, ya, nggak punya apa-apa, datang dan bersumpah, "Demi Tuhan,
demi Namrud, ya, saya akan tetap bawa kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Coba bayangkan, apa urusannya seorang nenek tua, dendam apa yang dimiliki sampai kayak begitu bencinya seorang nenek tua, janda, buta dalam riwayat, ya, datang membawa kayu bakar, berpartisipasi untuk membakar Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim selalu mencela Tuhan-Tuhannya, berhala-berhalanya Namrud, ya. Akhirnya dia ikut. Nah, kalau yang nenek tua, buta, janda ini saja partisipasi, gimana yang mudah-mudahan bapak-bapak? Ya, semua rakyat, Ibrahim betul-betul sendirian. Tapi tidak pernah Nabi Ibrahim alaihissalam membalas perbuatan kaumnya dengan perbuatan kasar, jahat, bahkan dengan doa. Nek jenengan dalam posisi Ibrahim kira-kira gimana? Oh, titeh nono, awas ya, doaku mustajab. Ibrahim tidak pernah melakukan itu semuanya. Nah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kelemah lembutan kita dalam menghadapi musuh sekalipun itu punya poin, punya nilai. Ya, segala kebencian antum misalnya kepada musuh yang berbuat dolim kepada kita, tapi yang ada adalah rasa cinta kita kepada mereka karena Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta kepada musuh karena Allah, maksudnya kasihan gitu Pak ya terhadap perilakunya. Ya. Itu ternyata yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwahun Halim. Ya. Apalagi Ibrahim berbicara kepada istri dan anak-anaknya. Masya Allah. Ya. Kita tahu seperti apa kecemburuannya Ibunda Sarah atas takdir yang Allah berikan kepada Ibunda Hajar. Tapi lagi-lagi Ibrahim tidak pernah membalas sikap sang istri dengan perbuatan yang kasar. Ibrahim alaihissalam tetap lemah lembut, ya. Nah ini yang nanti akan kita ulas. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam konteks keluarga ya, kita akan mencoba untuk mengeksplor keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang Allah jadikan sebagai teladan. Jadi ada dua nabi dalam Al-Quran yang disebut dengan kata-kata uswatun hasanah. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW, yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Benar-benar ada uswatun hasanah di hampir semua aspek kehidupannya, ya, kecuali satu, yaitu ketika Nabi Ibrahim mendoakan orang tuanya. Falamma tabayyana annahu aduwwah tabarra'a minhu inna Ibrahima la'awwahun halim. Ketika Ibrahim betul-betul jelas tabayyana minhu, sudah nyata bahwa itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim kemudian berlepas diri dari orang tuanya. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang awah, sangat cepat untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, halim, begitu lemah lembut, begitu pelan, begitu santun kepada kaumnya. Ya, santun, halim itu maknanya membalas keburukan dengan keburukan dengan kebaikan, membalas sikap keji dengan perbuatan yang baik. Ya, orang marah kita ramah, orang pelit kita baik, orang cemberut kita senyum, orang berbuat yang buruk kita tetap yadra'una bil hasanati as-sayyi'ah. Ini sifat dan karakter utama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah rahimakumullah, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah di antara nabi yang namanya masuk ranking 2 banyak disebut dalam Al-Quran. Ranking 1 Nabi Musa alaihissalam. 134 kali nama Musa disebut dalam Al-Quran, walaupun tidak ada surat Musa. Nabi Ibrahim disebut 63 kali dalam Al-Quran, dan ada surat ke-14 yaitu surat Ibrahim, ya. Nah, ini salah satu keistimewaannya Nabi Ibrahim, namanya ranking 2. Rasulullah saja ranking terakhir, ranking ke-5 ya, maksudnya ya. Di antara Nabi Ulul Azmi hanya disebut 6 kali, itu pun diantaranya menggunakan nama Ahmad. Ya, tidak semuanya menggunakan nama Muhammad, walaupun ada surat yang namanya surat Muhammad. Ya, ini kalau berbicara dari sisi originalitas Al-Quran dan originnya, maka kalau itu karangan Nabi Muhammad SAW pasti namanya yang lebih banyak disebut daripada nyebut nabi-nabi yang lain. Ya, itu logika personal brandingnya kan begitu Pak. Ya, tapi ini nama Nabi Muhammad SAW hanya disebut 5 kali atau 6 kali dengan menggunakan nama Ahmad. Ya,
Jamaah rahimakumullah, maka penyebutan Ibrahim alaihissalam sebagai uswatun hasanah tentu menarik untuk kemudian kita kaji. Syekh As-Shalabi sampai menulis kisah Ibrahim, jenengan mesti melengar, saya juga melengar ya. 1120 halaman, Pak. Ya. Masya Allah ya, ini buku tentang Ibrahim yang paling tebal menurut saya ya. Kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dalam konteks keluarga? Sangat luar biasa kalau kita perhatikan tentang keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama, dari sejak Nabi Ibrahim alaihissalam menjomblo. Nabi Ibrahim alaihissalam menjomblo di kota Babilonia. Sebagai seorang syabab, sebagai seorang pemuda. Ketika di Babilonia, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan punya keturunan Ismail dan Ishak. Ya. Masya Allah ya. Ibrahim alaihissalam sudah diberi kabar gembira. Karena datangnya wahyu kepada Ibrahim bahwa nanti akan ada keturunan yang bernama Ishak dan Ismail itu sejak Nabi Ibrahim alaihissalam di Babilonia. Kapan Nabi Ibrahim menikah? Nabi Ibrahim menikah ketika meninggalkan Babilonia, masuk ke negeri Haran yang merupakan perbatasan dengan Jordania, masuk negeri Syam. Ya. Di negeri Haran inilah, di gerbang Haran ini, Ibrahim alaihissalam ketemu dengan Ibunda Hajar, Ibunda Sarah. Lalu kemudian menikah. Ya. Dan logikanya, andai kata kita jadi Ibrahim alaihissalam, sudah dijanjikan mau punya anak. Lalu kemudian kita menikah dengan Bunda Sarah. Apa yang terjadi? Sampai umur 80 tahun, Ibrahim alaihissalam belum punya anak. Itu pamannya kita mutung boten, Mbak. Ya. Ya Allah, sampai rambutnya putih beruban, sampai usianya sudah tua, sampai menopausnya itu sudah lewat bahkan. Ya, tapi Ibrahim alaihissalam tidak pernah putus asa dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai Ibrahim alaihissalam menempuh ikhtiar. Ya, sebetulnya ikhtiar yang menawarkan adalah Ibunda Sarah. Jadi kita tahu kisahnya ketika Ibrahim alaihissalam kemudian ya bertahun-tahun menikah dengan Bunda Sarah, tidak dikaruniai anak. Bahkan ketika Ibrahim hijrah dari Babilonia menuju Haran, dari Haran menuju Mesir, Pak. Nah, di Mesir ketemu dengan raja yang mata keranjang, tidak membiarkan seorang pun wanita cantik lewat kecuali pasti akan dipaksa untuk melayani raja tadi. Wa kanatis Sarah ajmalul mar'ati fil alam. Sedangkan Siti Sarah itu adalah wanita paling cantik di muka bumi saat itu. Intelijen sang raja mengendus keberadaan Ibunda Sarah. Akhirnya dilaporkan Ibrahim kemudian dan Sarah mau dibawa. Ibrahim sampai di gerbang Mesir berpesan kepada Sarah, nanti kalau kamu ditanya siapa diri kamu, jangan bilang kalau aku suami kamu. Bilang bahwa kamu adalah saudaraku. Nah, inilah salah satu alasan kenapa Ibrahim berbohong. Padahal sebenarnya tidak berbohong. Karena apa? Kamu adalah saudariku, satu-satunya di muka bumi ini yang beriman. Karena wanita yang beriman kepadaku cuman kamu. Belum ada wanita lain yang beriman. Nah, kalau laki-laki ada, yaitu Nabi Lut. Ya, fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi. Nabi Lut beriman kepada Ibrahim ketika Nabi Ibrahim dibakar. Nabi Lut sendiri merupakan keponakannya Nabi Ibrahim, menyaksikan pamannya dibakar dan ternyata aman, baik-baik saja, maka Nabi Lut kemudian beriman. Waktu itu belum jadi nabi, ya. Nanti jadi nabinya ketika pisah dari Mesir di Palestina. Nah, ketika di Palestina itulah Nabi Ibrahim masuk ke Hebron, Khalil, kemudian Nabi Lut masuk ke Sadum, kampungnya para LGBT, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kemudian berpesan kepada Sarah, jangan ngaku aku istri kamu, ya. Jangan ngaku sebagai istri. Nanti kalau kamu ngaku sebagai istri, akunya dibunuh, kamunya juga dihabisi, ya. Akhirnya ketika ditanya oleh raja, ya dikata itu saudaraku, ya. Maka Ibrahim aman. Walaupun tentu Ibrahim sangat merasa cemas dan berpesan agar sang istri tetap menjaga kehormatannya. Maka ketika sang raja sudah berniat
untuk menggaulinya, Ibunda Sarah minta izin kepada sang raja untuk sholat. Maka sholatlah Ibunda Sarah. Kemudian ketika sang raja mau menyentuhnya, maka tiba-tiba tubuhnya kejang-kejang, rasa sakit yang luar biasa. Kemudian akhirnya sang raja mengatakan, apa yang kamu baca? Berdoalah kepada Tuhanmu agar aku disembuhkan dari sakit ini. Akhirnya Ibunda Sarah berdoa dan raja sembuh. Ya. Nah, tapi apa? Namanya laki-laki, mengulang kembali niatnya. Akhirnya yang kedua kalinya ingin dinodai lagi. Ibunda Sarah kembali berdoa dan kemudian raja tadi kejang-kejang. Ya. Akhirnya sang raja tobat minta ampun yang kedua kalinya. Lalu didoakan oleh Ibunda Sarah dan sembuh. Tapi kemudian kambuh lagi yang ketiga kalinya. Ya, melakukan yang ketiga kalinya. Ibunda Sarah berdoa lagi dan akhirnya sang raja kejang-kejang, kesakitan. Kemudian dia minta kepada Sarah agar berdoa lalu sembuh. Lalu sang raja mengatakan, wanita yang kamu bawa ke sini, maksudnya kepada anak buahnya, ini bukan manusia, ini setan yang datang dengan membawa bala dan bencana. Nah, yang merawat Ibunda Sarah itu adalah Hajar, yang dandani, yang merias seperti pengantin ya, yang ngelulur, yang mandikan dan macam-macamnya. Nah, karena Ibunda Hajar ini wanita satu-satunya yang terus menyentuh tubuhnya Ibunda Sarah, akhirnya sang raja takut kalau sudah terinfeksi, gitu ya. Ya, nanti kalau Ibunda Hajar tetap di sini bahaya. Ya, akhirnya udah dibawa sekalian ini perempuan ini. Ya, maka Ibunda Hajar itu dalam riwayat adalah budak, tapi dalam riwayat lain adalah anak raja itu sendiri. Jadi bukan orang biasa. Ya, nah, maka kemudian apa? Diserahkan sebagai budak menjadi pembantunya Ibunda Sarah. Keluarlah Ibunda Sarah dan Hajar meninggalkan istana Raja Mesir ini. Ya, ada yang mengatakan Fir'aun, tapi Al-Quran menyebut kata-kata Fir'aun itu pada zaman Nabi Musa. Sebelumnya hanya menggunakan kata-kata Malik, ya, raja. Ini sekaligus juga untuk menjelaskan kapan istilah Fir'aun itu muncul. Karena Allah tidak pernah menyebut kata-kata Fir'aun kecuali pada zaman Nabi Musa. Tidak semua raja Mesir disebut Fir'aun. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, perjalanan berikutnya Ibunda Sarah dengan Hajar dibawa oleh Ibrahim alaihissalam di Mesir tidak terlalu lama. Masyarakatnya agak sensitif dengan kesuksesan Ibrahim alaihissalam dalam berbisnis, beternak, dan lain-lain. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian pergi meninggalkan Mesir menuju ke Palestina. Nah, di Palestina inilah kemudian berpisah. Ya, Ibrahim alaihissalam masuk ke negeri Hebron. Kemudian Nabi Lut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi di situ. Lalu diminta untuk pergi ke kampung ke kampung Sodom dan Gomora. Ya. Sampai sekarang masih ada, Pak. Sodom dan Gomora itu masih ada dan tetap menjadi tempat pelacuran juga di sana sampai sekarang. Ya. Nah, tempatnya nggak jauh dari Laut Mati. Ya. Bahkan sampai dibuat film Sodom dan Gomora, ya. Ini kampungnya ada 5 sebetulnya di sana. Kampung yang dihancurkan oleh Allah karena melakukan perbuatan LGBT, gay, lesbi. Tetapi dari semua kampung itu yang paling terkenal kampung Sodom. Dan kampung Sodom itulah Nabi Lut tinggal. Ya, maaf ya. Terkenalnya bagaimana? Perilaku seksualnya Sodom ini agak berbeda. Sama-sama LGBT, sama-sama gay. Tapi maaf, dalam melampiaskan seksualnya, kaum Sodom melewati dubur. Maka istilah disodomi, menyodomi, itu perbuatan menggauli melewati pintu belakang. Ya, maka disebut Sodom. Diambil dari perilaku khasnya penduduk Sodom yang kalau melakukan penyimpangan seksual melalui belakang. Ya, sehingga kata-kata Sodom itu bisa berlaku laki-laki kepada laki-laki maupun laki-laki kepada perempuan kalau dia melakukannya dari belakang. Baik, jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim alaihissalam setelah sekian lama berumah tangga diuji oleh Allah, belum punya keturunan. Apa yang lalu ditawarkan oleh Ibunda Sarah? Ibunda Sarah mengatakan, wahai kanda Ibrahim alaihissalam,
Hajar ini masih muda. Dia masih kuat. Sekiranya kau menikahinya, barangkali Allah berikan keturunan kepada kita. Paman yang jenengan ditawari, kira-kira gimana Pak? Siap, bismillah gitu loh. Ya, tapi kudu disiapkan mentalnya Pak. Perempuan itu nggak seperti apa yang diucap. Isi hatinya tidak sama dengan lisannya. Jenengan ini kudu mampu menebak kemana sih sebenarnya arah pembicaraan. Karena apa yang keluar dari mulut wanita seringkali bertolak belakang dengan apa yang ada di hatinya. Ya, maka laki-laki kudu cerdas mencerna gitu ya. Banyak bahasa-bahasa isyarat dari wanita. Jenengan diajak belanja, masuk ke toko perabotan, terus sang istri bilang, "Bibi, dulu kita pernah beli termos. Kemana ya termosnya ya?" Mudeng Pak, maksudnya Pak. Maksudnya beliin lagi gitu loh ya. Ya jangan, ya mbuh aku kurang ngerti. Sopo sing nyimpen? Ya jangan begitu. Itu kode isyarat. Jenengan WA istri kok centang satu, maksudnya endang di toko kayak pulsa gitu loh ya. Itu berarti kehabisan kuota gitu loh Pak ya. Jangan kemudian ngomong gimana sih centang satu nggak dibuka-buka gitu ya. Ya. Ini bahasa perempuan itu ya kayak begitu Pak ya. Nah Ibrahim alaihissalam akhirnya menikahi Ibunda Hajar. Lalu dalam hitungan wajar hamillah Ibunda Hajar. 9 tahun mengandung, lahirlah bayi Ismail. Disinilah rasa normal wanita muncul. Cemburunya tidak bisa dihentikan. Marahnya Ibunda Sarah, cemburunya nggak bisa dikendalikan. Ya, bahkan mungkin jenengan kalau saya bacakan kaget riwayatnya. Ya, salah satu adegan yang membuat Ibunda Sarah itu makin cemburu ya sekarang logikanya gini nggih Pak. Nih kita lagi nggak ngebahas yang lagi viral nggih Pak ya, namanya pektur, ngepek batur gitu ya ngambil pembantu menjadi istri itu sudah ada dan dicontohkan Nabi Ibrahim. Nah ini lagi dilakukan juga oleh seorang yang lagi viral gitu Pak ya. Nah, sang istri cemburunya luar biasa ya. Bayangkan ya, Ibunda Hajar itu adalah budaknya. Budak itu lebih dari pembantu. Disuruh apa saja wajib manut. Kalau kabur lari dari tuannya, dosa besar. Dia harus melayani permintaan tuannya. Begitu kemudian dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya sama apa tidak levelnya Pak? Sama. Sekarang sudah jadi istri. Ya, ini saya tidak membaca di hadis. Ini salah satu tayangan di film versi Bible. Ketika Ibunda Sarah menyuruh Ibunda Hajar, jawaban Ibunda Hajar apa? Loh, sekarang kita selevel loh. Jangan nyuruh-nyuruh lagi, gitu ya. Coba gimana perasaan sang Ibunda Sarah? Ya, tentu marah dan emosi, gitu kan? Ya, ditambah lagi Ibunda Hajar punya bayi Ismail, sebuah tentu bagi wanita itu sebuah kesedihan ketika tidak mampu memberikan buah hati kepada suaminya. Ya, artinya kalau berbicara psikologi Pak, berarti wah ini tidak produktif suami atau istri kan begitu. Nah, ternyata ketika Ibrahim menikahi Hajar punya anak, berarti Ibunda Sarah kira-kira gimana perasaannya Pak? Wah, itu aku sudah mandul kan begitu ya. Maka makin terpukul lagi. Ya, disitulah kemudian Ibunda Sarah dalam sumpahnya ini disebutkan di dalam Fathul Bari ya, di mana Ibunda Sarah bersumpah, demi Allah aku akan potong 3 bagian tubuh kamu sambil mengacungkan golok. Ya. Paman dengan punya istri 2, terus istri pertama yang ngamuk-ngamuk mbak golok, kira-kira gimana Pak? Ayo, sikap jenengan gimana? Itu Ibrahim mengalami. Ya, Ibunda Sarah mengatakan, demi Allah saya akan potong 3 bagian tubuh kamu. Lah Ibrahim alaihissalam nggak kemudian, kok ngomong kayak gitu tuh? Enggak. Ibunda Sarah sudah bersumpah dan Nabi Ibrahim alaihissalam memenuhi sumpahnya. Ya, permintaan istrinya agar memotong 3 bagian tubuh Ibunda Hajar dipenuhi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
Maka dipotonglah telinga kanan, telinga kiri. Maksudnya dilubangi, Pak, bukan dipotong, Pak. Dilubangi telinga kanan, dilubangi telinga kiri, kemudian dipotong bagian kemaluannya, disunat. Ya, maka Ibunda Sarah adalah wanita pertama yang disunat, sebagaimana Nabi Ibrahim adalah laki-laki pertama yang disunat. Ya. Jadi khitan, sunat bahasa kita, ya. Itu yang pertama kali melakukan dari kalangan laki-laki adalah Nabi Ibrahim, dari kalangan wanita adalah Ibunda Hajar. Ya, ternyata setelah dilubangi telinganya, lalu dipasangi anting oleh Ibrahim, cantiknya semakin menjadi-jadi. Maka kecemburuan Ibunda Sarah tidak lagi bisa dibendung. Ibrahim alaihissalam kemudian dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala memisahkan keduanya. Nggak pakai ngomel, nggak pakai marah, nggak pakai macam-macam, Pak. Langsung bawa pergi. Ya. Ibunda Sarah adalah wanita pertama yang membelah kainnya menjadi dua. Disebut dengan mintok. Bahasa Jawanya jarik, ya. Dipakai buat gendong bayi. Ya, biasanya ibu-ibu kalau habis hamil kemudian pakai apa namanya, Pak? Kemben, bukan kemben sih. Nah, stagen. Nah, itu mintok itu stagen, Pak, ya. Ya. Nah, stagennya itu dipakai untuk dua. Satu untuk dibelah dua. Yang satu dipakai buat menggendong dipakai buat menggendong Ismail. Yang satunya dibiarkan ngeleler di padang pasir untuk menghilangkan jejak telapak kaki mereka. Karena Ibunda Sarah mencari-cari kemana nih Hajar, ya. Nah, ternyata Nabi Ibrahim AS pergi bersama Ibunda Hajar meninggalkan Palestina menuju Lembah Bakkah yang jaraknya lebih dari 1000 km. Ya. Bisa dibayangkan, Ibrahim tidak ada marah, tidak ada jengkel, tidak ada benci, tetap bersikap santun. Nah, ini pelajaran penting bagi laki-laki yang pengen poligami, harus siap dengan kemarahan istri. Gitu ya. Nggak boleh balas dengan kata-kata kasar, nggak boleh balas dengan kalimat-kalimat yang merendahkan derajat. Yang namanya perempuan ya cukup digitukan, disenyumi, dilemah lembuti, jangan dikasari. Ya memang itu tabiatnya. Maka kalau para ulama menjelaskan salah satu syarat poligami adalah apa? Kudu melipat gandakan kesabarannya. Ya. Sekaligus juga pelajaran dari Nabi Ibrahim, kalau dicarikan istri jangan mau, Pak, cari sendiri aja, Pak. Gitu ya. Karena dalam banyak bukti kalau dicariin itu berantem, Pak. Gitu loh. Ya. Tapi kalau cari sendiri ya nggak tahu ya, berantem juga biasanya juga ya. Enggak, ya. Enggak, tapi Nabi Rasulullah SAW enggak nyari sendiri, enggak dicariin, Mbak. Nyari sendiri semuanya. Ya ketemu senang dilamar, ketemu senang dilamar, ketemu senang dilamar. Gitu kan. Enggak ada yang dicarikan oleh istri-istrinya. Makanya bisa akur 9 orang. Walaupun dalam riwayat ada 2 kubu, kubunya Aisyah dengan kubunya Ummu Salamah. Ya enggak akur juga. Ya tapi memang dunianya seperti itu. Yang mau nyari akur tuh ya di surga. Kata-kata bahagia itu dalam Al-Quran nggak ada, Pak, kecuali 2. Ya, dalam Al-Quran, jadi maaf ya, kita suka terjebak dengan diksi keluarga bahagia, gitu ya. Antum cari dalam Al-Quran, nggak ada perintah mencari kebahagiaan dalam Al-Quran tuh nggak ada. Karena kata-kata bahagia dalam Al-Quran hanya disebutkan 2 kali dalam surat Hud. Pertama berbicara waktu, 2 berbicara tempat. Berbicara waktu, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'izni rabbih faminhum saqiyun wa sa'id. Pada hari di mana setiap jiwa tidak dapat izin untuk berbicara kecuali yang Allah izinkan, enggak bisa berbicara kecuali yang Allah izinkan. Kapan itu? Pada hari hisab. Faminhum saqiyun wa sa'id, maka di antara manusia ada yang celaka, ada yang bahagia. Yang kedua, berbicara tentang tempat. Di mana tempatnya? Fa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka mereka tempatnya berada di surga. Enggak pernah ada cerita bahagia di dunia. Gimana, Pak? Ya, silahkan cari, enggak bakal nemu tuh kebahagiaan di dunia. Maksudnya habis bahagia kecewa lagi. Habis gembira sakit hati lagi. Ya. Inilah definisi bahagia sementara. Kalau Bapak Ibu pernah melihat ada satu film, bukan film ya, potongan video pendek seorang suami yang membahagiakan istrinya, mengkalungkan leher istrinya pakai rantai emas.
kecil itu Pak ya. Istrinya seneng ngepol. Begitu ditarik ternyata tasnya dia begitu Pak ya. Oh itu tali tas ternyata bukan emas gitu loh ya. Wah, habis senyum-senyum begitu ditarik tahu itu ternyata talinya dia, tali tasnya dia, tas kondangannya, langsung ngambek kepada suaminya ya. Itu ya, habis senyum langsung kecewa, itulah dunia Pak ya. Bapak Ibu dari mati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian berbicara tentang visioner, Masya Allah. Visinya Nabi Ibrahim AS ketika meletakkan keluarganya di Mekah, maka Ibrahim AS mengatakan dialognya adalah Nabi Ibrahim AS langsung pergi meninggalkan ibunda Hajar di sana. Ibu-ibu kudu ngerti laki-laki nggak banyak bicara. Ya, ketika ibunda Hajar mengejar, ya Ibrahim, apakah kau tinggalkan aku di tempat yang kering kerontang, nggak ada kehidupan, nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada pertumbuhan? Ibrahim nggak bisa jawab. Ini kadang-kadang laki-laki kalau merasa bersalah, diem bu, nggak bisa jawab. Ya, tanya doa yang sangat populer yang dijawab oleh Allah sekian ribu tahun kemudian ketika seluruh hati manusia berbondong-bondong datang ke lembah Bakah, dan hari ini tidak ada satupun ya hati orang beriman kecuali dia rindu kepada Baitullah. Karena Nabi Ibrahim berdoa, faj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim, jadikan hati manusia itu cenderung pengen nengok kampung halamannya Ibunda Hajar dan Ismail. Maka kita yang belum nengok ke sana, setiap hari minimal 5 kali menghadapkan wajah kita, menghadirkan hati kita ke arah tempat Ibunda Hajar dan Ismail berada, yaitu Ka'bah fi Makkahil Mukarramah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita sementara pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.